Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya. Ngobrol-ngobrol pagi ini itu bersama Pak Iksan, ya. Ini Pak Iksan, ini teman guru di SMA 14 Semarang. Eh, kita ini sebenarnya live, cuman karena di private, nanti kita upload ulang di channel saya, oke? Ini pagi ini kita akan ngobrol yang namanya eh, pantas atau tidak pantas. Nah, kata pantas atau tidak pantas pada saat kita akan melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu itu sebaiknya timbul dari diri kita sendiri atau timbul dari orang lain. Oke. Menurut Pak Iksan, sekarang kita tanya langsung sama Pak Iksan. Gimana Pak Iksan? Langsung juga. Langsung. Masuk saran. Ya, masuk. Oke, gini teman-teman, bicara masalah pantas atau tidak pantas itu terkait dengan aktivitas yang akan kita lakukan, di mana aktivitas itu akan kita suguhkan atau kita perlihatkan pada orang banyak. Tentunya yang menilai itu orang lain. Namun tidak salah ketika kita juga melihat apakah yang sudah kita lakukan itu sudah pantas atau belum. Jadi dua-duanya saling menentukan, dari orang lain juga menentukan, dari kita juga menentukan. Namun penentu utamanya sebenarnya adalah dari diri kita. Artinya kita harus berikhtiar. Kalau dalam istilahnya marketing itu kita memantaskan diri, Ya. memantaskan diri sebelum kita tampil di hadapan banyak orang terkait apa yang akan kita lakukan. Apakah hal itu terkait dengan pendidikan, apakah terkait dengan usaha, ataukah terkait dengan apapun. Kita harus memantaskan diri. Sebagai contoh seperti ini. Kalau saya suatu saat ingin menawarkan sebuah properti dengan harga di atas 100 juta, sementara saya memakai sandal jepit, memakai kaos oblong yang nggak layak, ini namanya kita tidak pantas untuk menawarkan hal itu. Karena apa? Orang secara tidak langsung tidak akan percaya. Apa mungkin orang dengan penampilan seperti ini menawarkan properti dengan harga di atas ratusan juta? Ini apa nggak bohong-bohongan? Maka kita perlu memantaskan diri. Artinya layak dengan sesuatu yang kita tawarkan itu sesuai dengan yang kita tampilkan terkait dengan diri kita. Jadi seperti itu. Namun tetap orang lain berhak menilai pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak tentang sesuatu yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Oke. Eh, sekarang terkait dengan pekerjaan kita ya Pak Iksan ya. Oke ya. Pekerjaan kita adalah seorang guru. Di awal menjadi atau sebelum kan pasti kan kuliah nih. Ya. Pada saat penentuan mau kuliah, saya mau jadi guru itu ada terbesit nggak sih? Saya mau jadi guru gitu Pak Iksan. Awalnya. Kalau saya ada tapi minimalis. Mengapa Hmm. saya katakan seperti itu? Karena di pendidikan yang saya dapatkan di keluarga saya, utamanya dari orang tua saya tidak pernah menekankan suatu saat kamu harus jadi apa. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana kamu sekolah, kuliah, mencari ilmu titik tentang akan jadi apa nanti kamu itu pasti akan ada jalan. Allah sudah menentukan. Namun kalau bagi kita pada umumnya itu harus menentukan ketika masuk UNES misalnya, apakah kita pantas jadi seorang guru. Jadi seperti itu. Ketika masuk jurusan matematika misalnya, apakah saya pantas mengajarkan matematika, itu harus ada gambaran, harus ada planning yang jelas. Jadi seperti itu. Oke. Nah, stepnya kan tadi kan terbesit atau tidak. Sekarang Ya. pada saat menjadi mahasiswa, pada saat menjadi mahasiswa itu kan lingkungannya sudah berbeda dengan SMA ya Pak Iksan ya. Ya. Itu pada saat kita memantaskan diri itu prosesnya lama atau enggak Pak Iksan? Oh, prosesnya cukup lama ya. Jadi saya memandang ketika masih kuliah, dulu ketika masih muda, rambutnya masih hitam, masih ganteng, ya. Jadi untuk memantaskan diri bahwa suatu saat saya akan menjadi guru ini perlu proses yang panjang. Artinya kita perlu berlatih di situ, termasuk berlatih bagaimana kita bicara di depan umum, berlatih bagaimana meyakinkan orang lain. Orang lain di sini nanti maksudnya adalah murid kita.
Nah, guru itu kan tugasnya meyakinkan murid bahwa yang kita sampaikan itu betul dan ada manfaatnya. Nah, latihannya di mana? Ya, kita berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil atau kalau saya dulu sering ikut di organisasi. Di situ kita saling tukar pendapat, tukar ide, pikiran tuh luar biasa di organisasi. Di situ kita mulai bisa menilai, oh, saya mulai pantas berbicara di depan orang lain. Mulai tidak grogi, mulai seperti itu kita latih. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba tampil dengan sangat pantas, baik itu sebagai guru, sebagai IO, sebagai dokter, sebagai hakim. Tiba-tiba sangat pantas tanpa latihan tuh nonsen, ngimpi kamu. Betul. Harus dengan latihan. Ya, ya, ya. Sangat sangat setuju kalau yang itu ya Pak Ihsan ya. Jadi ada proses ya. Di Iya, dalam itu ada benar. proses Iya. dan memerlukan waktu. Oke. Setelah lulus kuliah Pak Ihsan. Setelah lulus kuliah apakah langsung bisa ngajar di tempat yang enak Pak Ihsan? Oh, kalau pengalaman saya pribadi, enggak. Jadi semua butuh proses ya. Ya pengennya sih saya mengajar langsung di sekolah yang bagus, langsung jadi PNS, tapi kenyataan bicara lain. Jadi kalau pengalaman saya pribadi untuk mengajar tuh, saya pernah mengajar di lembaga pendidikan dan itu hanya 1 kali dan untuk pertama kali. Tujuannya waktu itu apa? Kepepet. Kalau saya itu kepepet karena saya punya motor dan saya tabrakan. Dan saya punya keinginan untuk ndandake motor itu ya, karena saya ngajar di lembaga pendidikan tapi nggak saya sebutkan. Iya. Dan hanya 1 kali dan 1 kali gaji saya keluar. Oke. Nah setelah itu saya ngajar di sekolah swasta, di mana murid-muridnya tuh waduh sungguh ini luar biasa aktif. Di situ menguji nyali saya sebenarnya, bukan menguji masalah kepandaian kecerdasan dalam mengajar, tapi justru menguji mental saya ketika menghadapi murid-murid dengan kelakuan yang luar biasa. Mungkin kalau dibuat kurva itu berada di sisi kiri itu, kalau di kurva normal itu luar biasa, tapi itulah segala sesuatu ada manfaatnya. Di situ menguji mental saya, nyali saya menghadapi orang-orang yang seperti itu dengan tetap mengarahkan bagaimana mereka bisa meraih pendidikan yang baik, meraih masa depan yang baik. Jadi seperti itu. Terus kalau kita kaitkan dengan judul kita tadi, pada saat mengajar pertama, apakah dalam diri itu langsung saya pantas atau masih grogi atau gimana Pak Ihsan waktu pertama ngajar? Ya, kalau itu selalu ada penilaian ya. Namun penilaian bukan terjadi pada saat action mengajar. Nah, setelah itu selalu ada penilaian, merenungi diri, mengkoreksi loh. Kok tadi saya seperti ini gitu loh. Jadi ada hal-hal yang menurut saya waktu ngajar sebenarnya tidak pas, tidak pantas, tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Oh, harusnya saya begini dalam ngajar. Termasuk dalam menangani siswa pun, siswa yang bermasalah kadang, oh kok tadi saya penanganannya seperti ini loh, ada yang nggak pas, ada yang nggak tepat. Jadi di situ harus selalu ada review, ada apa sebenarnya introspeksi secara terus menerus. Tujuannya agar apa? Ke depan ini makin pas, makin layak pengajaran kita. Serone nak ditonton wong akeh ya pantes. Jadi waktu ngajar berarti ya tetap ada apa ya proses juga ya Pak Oh Ihsan iya, ya. jadi mesti ada itu jelas. Berarti proses itu adalah bagian dari awal perencanaan, proses melaksanakan dan setelah dilaksanakan tuh kita harus introspeksi lagi. Ya. Oh ya, kalau seorang guru itu sebenarnya idealnya berprosesnya tidak pernah berhenti. Ya. Proses mau menyajikan mata pelajaran yang baik dan menarik. Ya. Kemudian setelah kita berikan, kita harus berproses juga. Oke. Kekurangan kita waktu mengajar di mana. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, apalagi dulu nggak ada video-video, itu nggak ada. Jadi kita... Oke, mohon maaf ada agak loading sebentar. Jadi pembahasan kita pantas atau tidak pantas itu di satu sisi kita perlu memantaskan diri gitu ya Pak Ihsan ya. Betul. Terus pada saat orang lain mengatakan kok orang itu misalnya si A pantas, si B nggak pantas, itu kadang-kadang membuat diri kita menjadi apa ya lebih introspeksi mungkin ya Pak Ihsan ya. Intinya di situ mungkin ya. Bahasan kita kali ini pantas atau tidak pantas itu dari diri kita atau dari orang lain. Pada saat orang lain mengatakan tidak pantas, mengapa
diri kita dikatakan tidak pantas, apakah kita perlu mengubah, apa kita perlu apa ya istilahnya ya, mencari solusi mungkin gitu ya Pak Iksan ya. Jadi gini, jadi masalah siapa yang caranya paling berhak menentukan menghakimi kita pantas atau enggak pantas. Ini kembali ke diri kita. Kamu mau fokus pada diri kamu atau fokus pada orang lain? Oke. Nah, ketika kamu fokus pada diri kamu sendiri, maka di situ kamu akan berusaha tanpa henti. Meskipun saat ini orang mengatakan tidak pantas, kamu tetap akan terima kritikan itu dan kamu tetap fokus pada diri kamu sendiri sehingga kamu selalu meningkatkan usaha kamu, kinerja kamu, cara mengajar kamu. Kalau kamu seorang bankir ya cara kamu bekerja di perbankan mesti kamu tingkatkan secara terus-menerus sehingga diminta atau tidak diminta secara sadar atau tidak sadar orang akhirnya akan memberi penilaian pada Anda, wah kamu pantas layak bekerja di sini. Tapi ketika orang mengatakan menilai kamu wah tidak pantas, terus kamu tidak fokus pada diri kamu, apalagi kendor, ngelokro bahasa Jawa nih, ya akhirnya benar-benar nggak pantas. Tapi berada di sini. Oke. Itu dia ya. Kita ini mungkin berbeda setelah bertemu dengan orang yang lain mungkin ya Pak Iksan. Ya, walaupun ada nyerempet-nyerempetnya ya mungkin titik garis tengahnya itu tetap sama, cuman kadang-kadang versinya akan berbeda-beda. Mungkin akan kita cari beberapa orang lain untuk memberikan pendapat tentang ini. Oke. Style orang tuh beda-beda. Kalau di Facebook ya. Lagi fokus di Facebook dan channel YouTube-nya belum dikembangkan lagi. Mungkin ke depan akan ada perubahan lagi. Oke. Itu dia dari saya, sahabat Ija. Semoga kita mendapatkan apa ya istilahnya pencerahan, mendapatkan solusi, mendapatkan apa ya motivasi dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih pula Wisnu PJOK. Ya. Ikuti channel ini, bantu teman kita karena membantu itu sebagian dari ibadah. Oke, terima kasih Pak Iksan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri untuk perbincangan kali ini. Baru satu. Iksan, kita cari yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.